Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast di segmen terakhir kita kali ini. Saya ke Bu Susi lagi. Bu Susi, ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin bisa sedikit dibahas bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh Trump, Amerika Serikat, kemudian akan mempengaruhi stabilitas kawasan. Termasuk bagaimana kemudian statement Trump terhadap apa yang akan dia lakukan pada Greenland. Oke, ini kan pertarungan antara negara-negara yang menginginkan scarce resources atau critical minerals. Jadi Greenland dipandang sebagai tempat yang syarat critical minerals. Juga bilioner Amerika sudah merancang sebuah negara modern yang free, dan itu adalah Bill Gates, Peter Thiel, dan satu lagi saya lupa namanya, tetapi Sri Mulyani ikut di situ sebagai board. Mereka sudah menggunakan AI untuk mencari mineral. Yang mineral yang terutama diinginkan adalah tanah jarang atau rare earth. Karena rare earth itu penting untuk industri Amerika. Andai kata Cina mengambil alih Taiwan, yang akan mereka stop karena minyaknya akan di stop di Venezuela dan mungkin nanti di Iran. Bisa dibayangkan itu untuk menghentikan Cina untuk merebut kembali Taiwan. Karena Taiwan memproduksi chips untuk industri Amerika Serikat. Jadi ini masalah supply chain ya. Supply chain yang akan menggaranti bahwa Amerika masih bisa bernafas dalam industrialisasinya dia. Tapi menggunakan perangkat canggih yang sebagai introduksi kepada Perang Dunia Ketiga sebetulnya. Kalau saya bilang ini udah Perang Dunia Ketiga. Hanya lebih soft karena dikatakan ada negara nomor 1, ada negara nomor 2, ada negara nomor 3. Jadi nomor 3 itu yang jadi sasaran. Yaitu Eropa, Asia, dan lain-lain. Yang penting hanya Amerika, Cina, dan Rusia. Stabilitas kawasan, kalau kita ingat, saya pernah ingat pidato seorang Obama. Dia tidak rela Amerika akan menjadi nomor 2 ketika Cina itu lagi mau naik, kan gitu. Dan ini rasanya cara berpikir Amerika untuk tetap menjadi penguasa dunia dan menjadi nomor 1 itu adalah cara yang sangat cara berpikir yang sangat umum, termasuk pada pemerintahannya gitu. Gagasan ambisius seperti ini dan tidak akan pernah mau menjadi nomor 2 gitu, itu seperti apa yang Anda lihat di nafas atau nafasnya Donald Trump? American exceptionalism, Donald Trump lebih menggunakan real power ya. Jadi dia realism itu berlaku benar dengan menggunakan aset-asetnya dia untuk menelikung negara agar negara itu tunduk, seperti kita lihat persoalan yang baru terjadi di Venezuela. Kalau misalnya dia seorang yang lebih soft, itu beda ya. Jadi Westphalia itu sebetulnya landasannya adalah hegemoni liberal hegemony. Sekarang yang diberlakukan adalah illiberal hegemony. Hegemoni yang tidak peduli lagi tentang etika, tentang apa pandangan orang lain. Yang penting saya mendapat scarce resources terbanyak. Karena inti untuk menjadi hegemon dalam sistem Westphalia adalah siapa yang mempunyai scarce resources paling banyak, dia yang akan sukses. Nggak boleh ada orang lain menantang. Ini kan semacam challenging the hegemony. Hegemoninya di-challenge, lalu Trump membuat peta. Oke, saya nomor 1, kalian nomor 2, saya nggak akan ganggu. Anda boleh punya sphere of influence dan Anda bergerak di situ karena saya sudah punya Western Hemisphere. Padahal dia yang masih menggerakkan pencekikan Cina dan Rusia ya. Kalau kita ingat Pearl Harbor, itu terjadi saat Amerika meniadakan kemungkinan Jepang untuk memperoleh pasokan minyak sebetulnya. Lalu Jepang melakukan kamikaze, ya dijawabnya dengan nuclear weapons. Kalau tadi Anda sempat mengatakan Bu Susi bahwa ini inevitable, kira-kira apa yang bisa memperlambat menuju ke situ? Rakyat Amerika. Tapi rakyat Amerika kan ini sistem kapitalistik ya.
kalau dia lihat dari Gaza Riviera akan mendatangkan uang dan Venezuela akan mendatangkan uang, apakah mereka terkecoh untuk tidak memilih Partai Demokrat? Sekarang Partai Demokrat dinasehati oleh Elizabeth Warren, kalian jangan bicara soal kultur lagi, fokus pada ekonomi. Kultur kan misalnya transgender, same sex marriage dan sebagainya, jangan dibawa lagi karena begitu dibawa itu membawa kemarahan dari orang-orang konservatif yang church going, yang ke gereja. Dan gereja-gereja itu penting untuk kita amati karena mereka yang menggerakkan massa. Misalnya Baptist Church dan sebagainya ya. Kalau kita lihat kerjasama antara orang-orang Pantekosta dengan Zionis, sehingga mereka menjadi born again Christian yang sebetulnya Zionist, Christian Zionist, kita harus benar-benar menyikapi bahwa sebetulnya peta perang baru ini sebetulnya dulu Westphalia dibuat untuk mencegah paus berkuasa. Sekarang kelompok agama pelan-pelan kembali ingin berkuasa. Misalnya rakyat Amerika akan cukup bergerakkah atau mereka akan tetap pragmatis? Suara-suaranya sih apakah mereka ingin mencuci dirinya sendiri supaya nggak kelihatan salah. Misalnya orang-orang kanan, Charlie Kirk dan Meghan Kelly dan sebagainya. Apakah dia hanya laundering their names? Apakah mereka benar-benar sincerely for the benefit of the American people? Because American people kan sebenarnya greedy ya. Karena capitalism is the sky is the limit. Inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pursuit of happiness is materialism. Jadi ini di sini yang akan mengganggu karena Donald Trump memilih waktu saat sebelum pemilihan sela. Ya. Apakah itu akan mengganggu pemilih-pemilih Demokrat untuk memilih kembali Partai Republik karena ada janji-janji uang? Ataukah sudah kesal dengan tingkah laku Donald Trump yang menjengkelkan karena pedofilia? Nah itu kita lihat, ternyata kan orang Demokrat yang disalahkan, yaitu Presiden Clinton akan kena kontempt dari Kongres. Sekarang kita tanya ke Pak Dian nih, kalau lihat konstelasi terakhir, ini mungkin apakah Iran itu akan makin tenang? Terima kasih Bang Don. Tasya, begini, saya diplomat. Saya harus bilang pada akhirnya diplomat yang akan menentukan. Diplomasi. Karena begini, sudah terbukti di masa tidak jauh dari sekarang bahwa Iran Amerika itu bisa ternyata mencapai satu perdamaian kok. Ini kan hanya faktor pemimpinnya yang tidak sama dengan pemimpin sebelumnya, yang lebih mengedepankan egonya, ambisi pribadinya. Selama itu Amerika dipimpin oleh orang-orang yang seperti sebelumnya, saya kira tidak akan berkembang menjadi yang terburuk. Saya mengingatkan begini. Kalaupun yang terjadi yang terburuk, katakan Amerika berani menyerang Iran, dampak kawasannya akan luas. Karena negara-negara yang sudah makmur di kawasan, yang sudah menikmati kesejahteraan akibat minyak dan gasnya, sudah bisa bermewah-mewah, sudah bisa meninggalkan atribut-atribut Islamnya, katakan begitu kan, itu pasti terganggu. Dan kalau mereka terganggu apa? Kalau mereka terganggu, ekspatriat keluar semua dari Timur Tengah, apa yang akan dialami oleh gedung-gedung tinggi di sana? Kalau misalnya Burj Khalifa terkena peluru nyasar, menaranya tertembak, jatuh, kira-kira hanya menara yang jatuh. Pengaruh terhadap orang asing di kawasan itu akan, dan sebagian besar mereka adalah warga Amerika dan Eropa yang berbisnis. Pak Dian, saya tidak bicara soal perangnya, tetapi mungkin pemerintahan Iran jatuh apa enggak gara-gara ini? Saya kira kalau tanya saya bilang tidak. Karena tadi semangat kepercayaan, keyakinannya dalam bentuk syiahnya, semangat peradabannya tidak akan mereka membiarkan begitu mudah seperti yang Persia terjadi. itu peradaban tua. Iya. Ya kan? Tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi di Panama, di Venezuela kemarin, di Haiti, dimanapun. Itu tidak apple to apple. Sekarang Israel sudah terbukti tidak setara juga dengan Iran karena dia hanya bisa melakukan sesuatu kalau dibantu Amerika. Oke.
Gimana Bang Don kalau kita sudah mendengarkan dari dua sisi ini antara Iran dan Amerika Serikat? Mudah-mudahan penonton kita bisa mengambil pelajaran. Oke, baik. Bisa paham lah kira-kira. Semoga ya dapat gambaran, dan kita akan terus memantau bagaimana perkembangan terbaru nanti di Iran dan seperti apa sikap Amerika Serikat terhadap 3 negara yang tadi kita khawatirkan, yaitu Iran, Venezuela, dan juga Greenland akan seperti apa. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam di Doncast. Saya Tasya Lutmila mewakili dan saya Don Bosco Slamet, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.